Uang terus mengalir, tapi rekening bank Nika Ardila cepat tersedot. Apakah ini disebabkan oleh faktor kegamangan Nika Ardila dalam meniti karirnya? Atau ada faktor lain yang menyebabkan hal itu bisa terjadi dan menimpa Nika Ardila? Penjelasan tentang sisa tabungan Nika Ardila ini akan diceritakan oleh Fitriani dan Denny Sabri. Berikut cerita dari mereka selengkapnya. Yang pertama, cerita dari Fitriani yang merupakan sepupu sekaligus sahabat Nika Ardila. Dirinya bercerita, sebelum 40 hari meninggalnya Nika Ardila, Fitri beserta teman-teman dan sahabat-sahabat Nika yang lain masih setia dan tinggal di rumah kontrakan Nika yang berada di Jalan Mangga Fatmawati. Rumah kontrakan yang penuh dengan kenangan dan jadi saksi kehidupan antara karir dan cinta Nika Ardila dulu. Fitri yang kala itu masih belum bisa melupakan Nika, masih menganggap Nika masih hidup. Atau Fitri berpikiran kalau Nika sedang pergi ke luar negeri, atau sedang syuting, atau sedang konser untuk beberapa hari di luar kota. Kemudian Fitri pun tiba-tiba teringat akan buku tabungan milik pribadi Nika Ardila yang waktu itu dititipkannya sebelum Nika meninggal dunia. Kemudian Fitri pun mengurus tabungan Nika tersebut ke bank yang bersangkutan. Fitri mengira isi dari tabungan Nika itu cukup besar, tapi ternyata hanya tersisa 2 juta rupiah saja. Fitri pun merasa heran. Semasa hidupnya, Nika sangat habis-habisan dalam mencari uang, tapi hasilnya entah kemana uangnya. Beberapa sahabat dan teman Nika yang sama-sama terjun ke dunia entertainment juga sering datang ke rumah kontrakan tersebut untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat Nika yang ditinggalkan, agar mereka tetap semangat dan bangkit dari kesedihan dan keterpurukan. Salah satunya adalah Mami Christine yang sering datang menengok. Begitupun Ari Sihasale. Setelah masa kontrak rumah itu habis di sekitar akhir tahun 1995, teman-teman dan sahabat Nika Ardila mulai jalan masing-masing. Melly Goeslaw terlebih dahulu melangkahkan kakinya di rumah kontrakan yang penuh dengan kenangan tersebut. Fitriani yang kala itu masih belum bisa move on, masih sering datang untuk berkunjung ke makam almarhumah Nika Ardila. Kadang ia datang bersama Sandy, pacar Nika waktu itu, beserta adik-adiknya. Meskipun Sandy tidak terlalu dekat dengan keluarga Nika, tapi ia masih berusaha untuk menyempatkan datang ke rumah dan ke makam Nika Ardila. Berbeda dengan Nika yang begitu dekat dengan keluarga Sandy, bahkan Nika ingin sekali Sandy melamarnya. Namun sayang di akhir hidupnya Sandy merasa menyesal karena sedikit ada masalah dengan Nika kala itu yang belum sempat memperbaiki diri. Sepeninggal Nika Ardila, hubungan Fitri dengan teman-teman Nika semakin menjauh. Mereka yang dulu sering berkumpul di rumah kontrakan Nika di Jalan Mangga Fatmawati, Jakarta Selatan, sunyi sepi seperti kehilangan nyawa. Atun adalah sahabat Nika yang ditunjuk oleh Nika sebagai asistennya. Kata Fitri, tetapi kalau Nika sedang bekerja, kami semua selalu ikut bersama Atun. Hal yang paling ekstrim yang pernah dilakukan oleh Nika adalah ketika kepenatan Nika itu memuncak. Nika merasa terlalu lelah dengan kehidupannya. Di perayaan Tahun Baru 1995, kita merayakannya di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Dan tiba-tiba Nika mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Lalu terdengarlah seperti ia memecahkan sebuah benda yang terbuat dari kaca.
Saat kejadian itu, kita semua bisa menyimpulkan apa yang akan dilakukan oleh Nike. Tanpa pikir panjang, kami pun langsung menggedor-gedor pintu kamar mandi itu. Dari dalam kamar mandi, terdengar suara lirih Nike, seperti menahan sesuatu. Tidak lama kemudian, akhirnya Nike pun membuka pintu kamar mandi itu. Kami melihat sebuah vas bunga sudah pecah. Menurut cerita dari Fitri, saat itu Fitri tidak tahu tentang masalah apa yang sedang dihadapi oleh Nike, sehingga Nike bisa melakukan hal seperti itu. Fitriani bilang kalau Nike saat itu sedang dalam klimaks kekecewaannya. Orang yang sayang pada Nike hanya karena uang dan ketenarannya saja. Akhirnya Fitri dan Farida dan beberapa sahabat Nike yang sedang bersama Nike waktu itu berusaha menenangkan Nike. Pesan Nike pada Fitri yang paling menyentuh hati adalah ketika Nike berkata, "Hiduplah yang benar, jangan seperti saya," kata Nike waktu itu. Meskipun Nike suka keluar malam untuk melepas kepenatannya karena jadwal yang begitu padat, membuat Nike tidak ada waktu untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Karena hanya waktu malamlah bisa Nike lakukan untuk bercengkrama dengan sahabat dan teman-temannya. Dan Nike juga selalu mewanti-wanti agar para sahabat dan teman-temannya itu jangan pernah menyentuh alkohol dan barang-barang haram lainnya. Yang kedua, cerita dari Denny Sabri yang pernah menjadi guru vokal dan manajer Nike Ardila. Beliau bercerita, "Jangan terlalu percaya dengan angka-angka. Denny Sabri yakin kalau album Bintang Kehidupan laris di atas 1 juta buah, tapi produser Nike menyebut 400.000 keping. Namun bukan karena itu, Nike mengakui kesulitannya dalam mengatur keuangan. Satu hal yang mustahil, penghasilan Nike per bulan bisa 20-40 juta rupiah dari show, model, dan sebagainya. Ayahnya kepada sebuah media pernah berkata, simpanan Nike di bank hanya tinggal 6 juta rupiah. Tahun lalu, ayahnya bilang ke saya, tolong nasihatkan Nike karena keuangannya aut-autan dan simpanannya tinggal 1 juta rupiah. Kenapa bisa sampai begitu? Ternyata orang tua Nike Ardila sulit untuk mengontrol. Denny Sabri mengaku kecewa mendengar hal itu. Saya pikir lepas dari saya, ayah dan ibunya dapat mengatur keuangan Nike. Harus kelihatan manfaat uang itu. Nike memang terkenal royal. Ia gemar membeli barang bermerek sampai sanggup menghabiskan 10-15 juta sehari untuk shopping. Saya tidak pernah memusingkan itu. Saya pikir dia harus menikmati apa yang dia hasilkan. Silakan saja. Sempat saya nasihatkan dia agar dia jangan boros, cari rumah di Jakarta yang bagus. Jangan terlalu puas menerima pemberian orang lain. Begitu kita sukses sebagai artis, banyak orang yang ingin memberi. Ke teman-teman dekatnya nggak pernah nggak ngasih uang, termasuk ke saya. Kalau dia pas kelihatan banyak rejeki, ketemu saya dia masukkan amplop. Honornya mulai dari 50.000 rupiah. Dari sekian banyak artis saya, Nike sangat pemurah. Dalam perjanjian bisnisnya, saya ambil 25% dari penghasilannya. Saya ingat di Semarang, dia pentas dan dapat 4 juta rupiah. Dia bilang, mau ambil berapa? Denny Sabri lalu memberi contoh mobil Honda Civic Genio biru metalik yang digunakan Nike saat musibah. Konon, mobil itu adalah hadiah ulang tahun Nike yang ke-18 tahun dari Andra Ardans yang merupakan putra gubernur Kalimantan Timur. Nomor polisi D27AK bermakna tanggal lahir Nike 27 Desember dan AK kependekan dari Andra dan Keke.
Konon, Andra lah yang sangat ngebet dengan Nike. Meski Nike sempat bertandang ke Samarinda saat ayah Andra HM Ardans berulang tahun ke-54. Apakah cinta Nike ke Andra tidak sepenuh hati? Saya berusaha sayang sama Andra, tapi heran kok tidak bisa, ujar Nike pada sahabatnya. Bahkan sebelum Nike pergi ke Bangkok, Nike mengaku sudah putus dengan Andra. Andra, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, yang mendengar berita meninggalnya Nike Ardila di Yogyakarta, juga tidak membalas telepon Jakarta hingga berita ini diturunkan. Malam sebelum kejadian, menurut ibu Nike sempat menelpon Andra. Bilangnya minta maaf terus, minta diantarkan ke Singapura untuk berobat, karena Nike punya benjolan di tubuhnya. Menurut seorang kenalannya yang hadir di diskotik Polo, Sabtu malam menjelang subuh, Nike Ardila saat itu merayakan hari jadi hubungannya dengan model Ari Sihasale. Sayangnya berkali-kali menghubungi Ari lewat radio panggil, tidak mendapat balasan. Ia sedang syuting sinetron Jalan Makin Membara bersama Dede Yusuf. Sedangkan Edi Bogel yang mendampingi Ari malam itu konon menunggu majalah Dwi mingguan Aneka tempatnya bekerja terbit sebelum bicara dengan media lain. Perkenalan Nike Ardila dengan lelaki dimulai di film remaja Ricky Nakalnya Anak Muda. Pada sebuah adegan ciuman, Nike Ardila berciuman dengan Rian Hidayat, sempat jadi bahan olokan di rumahnya. Ketika ditanya bagaimana rasanya ciuman, Nike hanya menjawab, "Tidak terasa." Saat muhibah para artis untuk album terlaris BASF dan berkunjung ke Los Angeles, Amerika Serikat oleh penyanyi Ahmad Albar dan aktris Rini S. Bono, Nike Ardila dikenalkan pada Denny Wardana yang seorang mahasiswa yang juga pengusaha. Tak berlangsung beberapa bulan kemudian, Denny Wardana diketahui akrab dengan model dan bintang sinetron Desi Ratnasari. Sejak saat itu pergaulan dan gaya hidupnya mulai miring. Selebihnya Nike Ardila seperti remaja biasa, senang dengan yang ini, kenalan dengan yang itu. Yang naksir Nike ternyata tidak sedikit, termasuk anak pejabat. Pengalamannya dengan Denny Wardana membuatnya lebih waspada. Lelaki ideal menurut Nike Ardila yaitu yang ganteng dan baik hati. Tapi jangan terlalu ganteng. Ada yang tidak ganteng tapi baik, ada yang ganteng tapi tidak baik, ujar Nike Ardila. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.